Pusat tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para teman Tanjung Enim Radio, masih bersama saya dan Denti di sore hari ini dalam tajuk yang berjudul Ngobras, ngobrol seru sore ya. Kali ini bintang tamu kita adalah Yayan Darmawi, pelaku seni yang tadi sudah dengarkan obrolan kami. Mudah-mudahan banyak manfaatnya karena di kalangan anak muda, lagu-lagu daerah khususnya Kabupaten Muara Enim sudah hampir tidak terdengar atau bahkan jarang, tapi yang pasti beliau masih sangat antusias ya. Mas Yayan, kita kembali ngobrol-ngobrol ya. Kembali ngobrol seputar lagu-lagu daerah Kabupaten Muara Enim, khususnya Tanjung Enim. Menurut Anda sendiri, pesan-pesan apa yang harus disampaikan untuk kalangan anak muda ya? Karena generasi sekarang sudah mulai harus ya untuk tetap mengembangkan lagu-lagu daerah. Ya, kalau pesan saya dengan adik-adik lah katakanlah ya, karena usia saya betul, mungkin ya. sudah 40-an nih Bang, itu Mas Reddy. Pesan-pesan saya kepada adik-adik khususnya pencinta-pencinta seni katakanlah, walaupun itu mungkin sekarang banyak tumbuh di kalangan anak-anak muda, grup-grup band kan gitu. Tapi yang namanya kita pelaku seni tidak memandang genre sih sebenarnya. Saya juga tidak memandang genre Bang, itu Mas Reddy. Saya juga hobi dengan yang namanya jenis musik remix, ya, jenis musik rock, metallica, metal itu kan. Saya juga hobi karena saya juga beranjak dari sana dulunya. Tapi maksud dan harapan saya kepada anak-anak muda, adik-adik kita yang ada sekarang, walaupun genre musik katakanlah modern yang kita kuasai, jangan lupakanlah musik-musik ataupun seni-seni daerah kita sendiri, karena siapa lagi sih kalau bukan kita Bang? Betul. Itu Mas Reddy yang membudayakan atau melestarikan kebudayaan kita, kearifan lokal lah katakanlah. Betul, ya. Kalau dilihat dari memang antusias anak muda sekarang sih sebenarnya saya agak miris juga sih sebenarnya. Sudah agak hilang sedikit sirna kan katakanlah, tapi saya tetap optimis loh Mas Reddy, saya tetap optimis, saya yakin, bahkan anak saya juga saya ajarkan untuk mencintai lagu-lagu daerah. Anak saya juga kebetulan kemarin sempat ikut les privat keyboard kan di salah satu di kamar bola. Di situ saya arahkan ke anak-anak saya tentang lagu-lagu daerah, khususnya lagu-lagu ciptaan saya sendiri lah Pak. Ya Mas Reddy, saya arahkan ke situ biar dia punya tumbuh rasa, punya rasa apa katakanlah pingin membudayakan lagu-lagu daerah kita, khususnya lagu-lagu budaya Tanjung Enim. Ya sebenarnya lagu-lagu daerah itu adalah pengobat rindu kalau di tanah rantau, benar nggak Mas? Soalnya kalau kita lagi di perantauan, lagi di kos gitu, selain kita rindu rumah, keluarga, pasti kita rindu juga kayak bahasa daerah. Apalagi kita misalnya merantau ke daerah-daerah yang menggunakan bahasa Indonesia bukan bahasa daerah. Jadi pengobat rindunya itu lagu-lagu daerah karena kan menggunakan bahasa-bahasa daerah kita. Begitu. Tadi ada pertanyaan Denti di segmen sebelumnya yang belum terjawab. Itu lagu yang tadi Mas Reddy. Lagu yang berkesan boleh dong dikasih dinyanyiin sedikit biar para teman dari Tanjung Enim Radio bisa mendengar. Iya, tapi ini sebelumnya Mas Reddy dan Bung Danti, itu Dek Danti ya. Ini faktor U mungkin ya. Kalau dulu gini, sebelum Anda sedikit menyanyikan penggalan lagu tersebut, mungkin yang buat terkesan tuh apanya tuh? Dan bercerita tentang apa ya lagu itu? Sebenarnya lagu ini salah satu dikatakanlah kisah nyata sih sebenarnya. Mas Reddy. Nah ini yang perlu ditiru, kisah nyata dia akan jadi lagu. Iya, karena ini ada ya namanya kita hidup kan, ada pasang surut kehidupan, ada istilahnya naik turunnya kita kredibilitas potensi daerah apa namanya tuh dan jati diri kita kadang-kadang down kan, kadang-kadang
naik lagi. Nah pada saat itu adalah sih sebenarnya kejadian atau kisah nyata saya sendiri sebenarnya. Lagu yang berjudul Ugai. Ugai kalau bahasa Indonesianya apa kira-kira? Ugai itu kalau bahasa Indonesianya sudah tenang. Sudah tenang ya. Sudah tenang, sudah gimana? Sudah lega gitu kan? Katakan sudah lega lah katakanlah. Jadi Ugai itu sih sebenarnya kalau dalam bahasa yang lebih spesifik ya, itu sebenarnya sih pengaruh bahasa Lamatang sih sebenarnya. Yeah. Kalau untuk bahasa enim jarang-jarang sih sebenarnya ngomongkan Ugai itu. Kalau bahasa kita lega. Tapi di situ berhubung ya saya namanya nerobos bangsa pasar. Ya. Nerobos bangsa pasar ya saya tidak terlalu kaku dengan bahasa kan waktu itu. Yang penting masih bisa dimengerti untuk kawasan kabupaten dan khususnya di Sumatera Selatan kan gitu kan. Lagu itu berjudul Ugai, lagu duet saya bersama Mega ya. Mega kebetulan warga kita Tegarrejo Mas. Iya betul. Mega kan, Mega yang pada saat itu memang dia seorang pelaku seni dari panggung ke panggung lah katakanlah. Di situ saya lihat. Mudah-mudahan Mega mendengarkan sore hari. Iya. Mega WS. Mega WS. Mudah-mudahan mendengarkan lagunya berjudul Ugai. Ya. Agak sedikit ada lirik yang saya itu kan. Jadi sejak cakak duet diket peranti kenjengok dengan kande beli padi pulot buat dudul masa tirasan. Ini Mega jawab. Iya. Aku kate lapintaan jemetueng dek berkendak kian ada ku ahapkan kendaknya kakang senian. Ugai nian ku bepeneng kalulo itu jinengan ndong bapang dekan sare nak beli cincin bermata adeng sana kularisai di de banyak larupoan kande ngijekan pintaan isan didengar. Kain kemban 3 rupa ganda sirat 3 ibat kita galak sama-sama kita kawin ahi ahad. Nah seperti itu ya. Dan secara garis besarnya lagu itu menceritakan apa tuh? Sebenarnya garis besarnya lagu itu Mas Redi adalah lagu antara seorang bujangan dan seorang gadis yang sudah mempunyai rasan. Kalau bahasa kita sini Mas Redi. Sudah mau sama mau. Namun pada saat itu setelah ada persiapan memang tidak spesifik saya di akhir lagu itu tidak saya sebutkan ada urung rasaan, tapi karena saya ambil garis tengah saja pada saat itu memang sudah ada rasan jemetua sudah berasan, tapi mungkin karena bukan jodohnya maka sempat terpisah. Sempat berakhir katakanlah. Jadi di situ memang saya tidak menutupi. Memang situ ada suatu katakanlah kisah-kisah nyata lah. Yeah. Maka tadi saya sebutkan di situ lagu itu bukan tercipta dari
kisah nyatanya seorang pencipta lagu, tapi juga kisah nyatanya dari seorang teman, Iya. tetangga, ataupun dari curhatan-curhatan orang-orang Jadi lain. banyak inspirasi ya. Banyak terinspirasi. Terus lagu saya juga, ini Mas Reddy, saya juga tambahkan, lagu saya ada satu lagu yang di albumnya Tengkuit Bingko, katakanlah ya, maaf Iya. menyebutkan salah satu ini produk, menyebutkan salah satu judul lagu dari karya senior kita. Itu lagu Sambang Aye. Itu terinspirasi waktu saya pulang ke desa kelahiran. Oh, iya. Saya lahir di desa Kebon Agung. Di situ saya setiap mandi, setiap namanya saya pulang kampung, Mas Reddy, pasti saya sempatkan untuk mandi di kali. Nah di situ timbul inspirasi, Mas Reddy. Pada saat itu saya lihat sore-sore orang mandi yang ibu-ibunya apa kalau bahasa kita dan Hanya pakai kain. ngilik kupe ya, Oh, ngilik sambil- kupe ya, bawa cucian, bawa piring kotor, cucian kotor, sedangkan lanangnya bawa jale, ya bawa apa kambu. Nah di situ terinspirasi. Saya pada saat itu judulnya lagunya Mandi Petang. Tapi karena untuk menarik apa namanya judul tadi, saya buat lagunya judulnya Sambang Aye, karena di situ ada liriknya yang berjudul Sambang Aye. Liriknya Sambang Aye. Sambang Aye itu mungkin anak-anak muda seusia Danti mungkin kurang paham apa itu sambang. Boleh Kan? diceritakan itu arti dari Sambang Aye? Sambang itu, Mas, tempat air, Mas, yang dari bambu, Mas. Dari bambu ya. Kalau dulu bambu yang besar-besar itu sampai hitam. Sampai hitam. Kalau dulu bahasa dusunnya, Mas, ditapu dulu, Mas. Ditapu dulu di atas dapur biar kuat itu apa namanya bambunya itu. Jadi kan dia dibolongin di tengah depannya itu dibolongin buat ngambil air dari kali, Mas. Jadi kalau zaman dulu, Mas, rumah kita kan masih rumah panggung. Iya. Yang tangganya tangga kayu bulat gitu kan. Iya. Jadi untuk cuci kaki, Iya. kalau orang naik dari manapun cuci kaki di pangkal tangga Iya. gitu, naik ke rumah. Nah itulah sambang, Mas, sambang dari bambu sambang itu. Pernah kami dengan Ujang Soendra menciptakan lagu karya tari yang berjudul tarinya Sambang Aye. Sambang Aye, ya. Oke, sudah banyak sekali ya cerita-cerita dari Mas Yayan di seputar menciptakan lagu-lagu daerah. Nah, para teman Tanjung Enim Radio, kita nanti akan lanjutkan kembali di sisa waktu yang beberapa menit lagi. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.